Baik, selamat sore. Ketemu kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada sore hari ini saya sengaja meliput produksi gamelan, showroomnya. Nanti saya akan berbicara ngobrol-ngobrol lepas dengan pemilik gamelan ini. Dan saya juga sore hari ini didampingi oleh Ki Dalang Sumardi, Joko Prakoso ya Pak ya. Yeah. Kiranya tayangan ini boleh menjadikan inspirasi dan juga pengetahuan bagi kita bagaimana seorang pengusaha gamelan, di mana kita tahu bahwa gamelan adalah sebuah kebudayaan Jawa kuno yang sudah ratusan tahun dan sampai sekarang masih dilestarikan. Dan saya akan ngobrol-ngobrol lepas saja dengan pemilik produksi gamelan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Asmanipun sinten Pak? Pak Suripto. Pak Suripto, pemirsa Susilo. Bapak Suripto Hadi Susilo. Ini alamatnya di mana Pak? Dowulung Dukuh Mojolaban. Dusun Dowulung Dukuh Mojolaban Pak Sukarjo. Pak Suripto ya? Iya, Pak Suripto. Pak Suripto aslinya dari mana Pak? Aslinya dari Wonogiri. Oh, Wonogiri. Iya, asli Wonogiri. Ya. Kemudian mulai menjadi pengusaha gamelan itu sejak kapan Pak Suripto? Dari saya keturunan dari Mbah. Ya, dari Mbah, ya Mbah saya kan empu, Pak Le saya juga empu. Tapi waktu itu saya kerja ikut sama Pak Le saya di Solo, Lojiwetan. Itu tempatnya Pak Mulyadi Solo. Lojiwetan Solo. Terus mulai tahun ikut Pak Le di Solo itu mulai tahun 81 ya 81 terus ke Dukuh sini saya ningkah di sini tahun 93 sampai sekarang mandiri di Dukuh sini. Berarti panjenengan mulai berkarir ya dalam tanda kutip itu sebagai pengusaha gamelan tuh kalau dihitung efektifnya sudah berapa tahun Pak? Ya, sudah hampir berapa tahun ya? 81 ya. Berarti sudah hampir 40-an tahun ya, ya Pak? kurang lebih 40-an tahun ya. Cukup lama. Itu awal-awal mulai itu memang sesuai dengan penuturan panjenengan Pak Rito tadi, berarti dari mbah panjenengan sama bapak itu memang bapak dan mbah itu dulu memang pengusaha gamelan Pak? Iya, pengusaha, iya. Berarti turun-temurun. Turun-temurun ya. Terus proses produksinya itu Pak Rito berarti mengikuti proses produksi sebuah gamelan mulai dari 0% bahan baku, proses sampai jadi ya Pak? Iya. Bahan apa ya? Bahan baku terus jadi. Iya. Nah, ini untuk produksi gamelan ini Pak Rito, saya ingin tanya lebih jauh tentang produksi gamelan itu prosesnya dari bahan-bahannya utama itu apa Pak? Ya kalau saya kan yang dari besi itu dari plat teser itu bahannya ya semua baru plat teser baru, belinya di toko. Ya ketebalan untuk besi itu untuk mulai bonang sampai kempul sampai gong itu ada ketebalannya sendiri-sendiri. Oh. Iya, tadi nggak sama. Tadi untuk bonang itu yang mulai wedukan, namanya wedukan. Bonang wedukan itu ketebalan 1,8. Untuk yang laki, bonang laki itu 2 mili. 2 mili. Terus wengkunya itu 1,2 wengkunya. Wengku. Iya, wengkunya. Wengkunya itu yang nih wengku. Wengkunya ini 1,2. Kalau 1,2 mili. Iya, 1,2 mili yang sininya. Kalau yang sini rainya itu namanya rain itu 2 mili yang sini. Terus yang ketebalan untuk ini pencu namanya. Ya, namanya pencu. Itu kuningan, tambahan kuningan. Itu 2 mili untuk bonang. Tapi untuk kenong lain lagi 3 mili lebih tebal untuk kenong. Kenong kan untuk kalau dipukul kan lebih keras. Iya.
Jadi kalau nggak ketebel nanti bisa melenyok. Bisa melenyok. Iya. Kembali kepada proses tadi ya Pak Tito. Iya. Mungkin pemirsa sekalian juga perlu tahu dan saya pikir ini juga sangat bagus untuk semacam pengetahuan lah bagi terutama pengamat kebudayaan Jawa ya. Iya. Karena setahu kita bahwa gamelan itu sejak dari zaman Majapahit kalau saya pernah wawancara dengan sejarawan Pak Kentut Susanto itu. Nah di dalam proses ini tentunya cukup lama Mbak, sekitar 40-an tahun itu. Ketika panjenengan berproses itu berapa tahun ikut di Bapak dengan Mbah itu Pak Rito? Proses untuk membuat gamelan tuh? Ya udah lama sekali kalau lama ya, lama sekali. Terus pengalaman itu panjenengan bisa merasa mampu, kemudian panjenengan memutuskan untuk usaha sendiri. Iya, untuk terus memakai apa pembantunya Pak ya? Ya ada pembantu ya. Jadi nggak sendirian nggak. Ada pekerja yang lain ada. Biasanya pekerjaan itu berapa orang Pak Rito? Ya kalau ada pesanan banyak lebih dari 5, 6 sampai 10 juga. Iya, kalau ramai ada. Biasa kan ada proyek tiap tahun biasa ada proyek. Nah, berarti staf panjenengan Pak, itu berarti juga harus punya kemampuan untuk membuat alat-alat yang berbagai macam gamelan Jawa kan kita tahu begitu banyak ragamnya Pak. Berarti punya kemampuan khusus sendiri-sendiri misalnya buat kenong, buat ini gitu Pak. Iya. Ada sendiri-sendiri. Jadi yang bikin kenong ada sendiri, terus ada bonang sendiri, untuk kempul sendiri gitu. Panjenengan semuanya bisa Pak? Saya udah ngapain semuanya. Semuanya. Ya biasanya memang harus tahu karena macam Pak Supoyo itu juga pengusaha gamelan. Itu juga ternyata prosesnya sampai puluhan tahun. Saya pernah omong-omong secara formal gitu, prosesnya sampai berpuluh. Itu pun dari Mbah Resodakir, Pak Resodakir waktu itu. Nah Pak Ripto, ini kan kita bicara tentang masalah gamelan ya. Ini kebetulan Pak Sumadi sebagai seorang dalang ya, yang sudah cukup lama sesuai dengan kemarin saya wawancara itu berapa puluh tahun Pak Madi menjadi dalang Pak Madi? Wiwit SD, wiwit SD kelas 3. SD kelas 3. Kulon pun iso mayang, Mas. Sing mucuki yang kemarin panjenengan bilang itu. SD zaman kepalane Pak Mutarto. Niku kula pikantuk hadiah. Hadiah apa Pak Mat? Arto piala kali arto 50.000. Biyen zaman zaman semonten niku. Ini Pak Madi punya mbah itu juga dalang Pak Repo. Mbah Joyo panjenengan mungkin kenal. Bapak itu juga dalang tapi tidak terlalu fokus sehingga generasi Galmadi kita bersyukur bahwa masih ada Pak Madi. Sebenarnya fungsi dalang fungsi gamelan ya Pak Madi di dalam pementasan sebuah wayang kulit itu kan tentu sangat menentukan Pak Madi. Nah itu kualitas gamelan itu memang ini kan terkait dengan produksi Pak Madi ya. Kemarin saya sudah wawancara panjenengan khusus itu masalah teknik mendalang dan sebagainya. Kalau untuk menurut panjenengan sebagai dalang yang sudah sekian belas tahun Pak Madi, kualitas gamelan itu menentukan kualitas pementasan juga Pak Madi, termasuk suaranya juga. Iya. Kalau dalang itu harus tahu laras. Kalau tidak tahu di tinting upamane di tinting gender, niku mboten cocok nggih mboten untuk solo saya betul. Berarti kualitas gamelan itu mempengaruhi sebuah kualitas pementasan sebuah gender niku untuk menggriming wayang-wayang dalam niku sulo. Niku untuk mengawali itu. Mula nek wayang niku gender niku penting. Harus digriming. Betul. Betul. Kemudian untuk gamelan ya Pak Wandi, termasuk sinden, sinden atau waranggono dan yang penyanyi pria itu, apakah mereka itu harus mengetahui juga masalah kualitas atau suara gamelan juga? Iya harus. Suara pedas, mampu untuk menyatukan suara, seni suara dengan seni karawitan harus menyatu dengan dalang Pak. Mungkin untuk yang berikutnya Pak Madi, ini tentang sebuah pementasan. Nah gamelan tuh jumlahnya sebenarnya nanti saya akan tanyakan kembali ke Pak Rito juga. Jumlah gamelan yang utuh itu sebenarnya yang sempurna Pak Madi itu berapa soalnya perangkatnya itu? Nek perangkatnya ya gamelan itu orangnya ya
orangnya itu Iya, apa namanya? Niyogo. Niyogo ya. Niyogo. 20. Niyogo apa Nayogo? Niyogo. Niyogo. Iya. Itu 20 orang. 20 orang. Itu lengkap. Ya sok itu lebih. Lebih. Nah, ada Oh. umpama ya. Siter Sule. sendiri, siling. Nah, niku Hmm. bab niku kenong ketuk Iya. niku pun dhewe. Berarti Niku malah jumlah 20 orang itu hanya Niyogo. nggih. Selain sinden dengan apa Warenggo apa namanya? Nggih. Wiraswara itu. Ya sekitar 25. Kalau di total semua. Ya, total 25. Termasuk dalang berarti 20 sekitar 30-an lah. Ya, Apa pemusik kita ada cadangan Pak? Dalam pementasan wayang saya kan tiba-tiba sakit atau kan bisa terjadi. Oh, ada itu ada. Cadangan Niyogo Cadangan maksudnya. itu ada. Kalau dalang ya enggak ada ya. Kembali kepada Pak Ripto nih Pak. Iya. Jadi tadi Pak Dalang Ki Sumadi sudah menjelaskan tentang memang produksi gamelan yang sudah panjenengan lakukan kurang lebih 40 tahun. Pak Ripto, saya bisa tanya, Iya. seorang pengusaha gamelan itu kebanyakan kaya Pak ya? Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, saya sering keliling-keliling ya Iya. liputan maupun apa secara formal Ha. masuk Pak Poyo dan di apa di Iya. Gendingan itu. Iya. Itu kan saya lihat rumahnya bagus-bagus, banyak mobil atau gitu Pak ya. Ya. Ya kalau saya biasa-biasa aja Pak. Berarti Ya, tanggal berarti apa? Mbah Panjenengan kali orang tua pasti juga pengusaha gamelan dan sudah sukses semua Pak ya. Iya. Kunci menjadi seorang pengusaha khususnya gamelan itu kuncinya apa Pak Ripto? Mungkin pemirsa bisa mengetahui. Kuncinya ya harus tekun Pak. Kalau Tekun. iya tekun ya namanya nggak ada rasa malas lah istilahnya, cuma pekerjaannya cuma itu saja ya. Oh, harus iya. kita kerja. Bisa kadang-kadang Iya. apa mengalami rasa jenuh Pak ya. Ya rasa jenuh kalau nggak ada garapan, nggak ada pesanan itu kan sepi ngelangut gitu, ngelangut sampai berbulan-bulan Iya. ada tahu pernah gitu. Saya boleh tanya Pak Ripto, Iya. biaya produksi gamelan itu saya tidak tahu hitungnya itu bagaimana Pak? Apakah bahan bakunya termasuk ini manajemen produksi gamelan itu pripun Pak Ripto menjangan cerita? Nah kalau untuk manajemen ya gimana ya? Ya kan nggak pasang surut itu nanti. Oh. Iya pasang surut, harganya kan pasang surut. Ya tinggal konsumen. Kan kalau saya kan bikinnya dua macam, cuma dua macam yang untuk pesanan sini. Iya. Besi sama kuningan. Iya. Itu bahan utamanya Pak ya? Iya bahan utamanya kan ada yang besi, ada yang kuningan. Iya. Ya kalau yang bahan besi itu Iya. kalau biasa kita jual itu per set itu tahun-tahun yang kemarin itu nyampe 70 ya 65 tahun-tahun yang kemarin Iya. itu yang dari SD sini kelurahan sini yang apa yang ngasih cuma dari saya kelurahan Dukuh, Demaan, Plumbon itu saya juga. Selain bahan baku besi sama kuningan tadi Pak, Iya. alat-alatnya itu berupa apa Pak? Iya, untuk alat cuma manual saja. Manual. Iya, manual. Dan saja. memang setahu saya gamelan itu bisa dibikin hanya manual. Iya, manual. Menurut sejarawan Pak Kent itu gamelan itu tidak bisa dibikin Pakai dengan mesin, mesin nggak katanya. ada. Betul begitu Pak? Iya, betul. Manual cuma pukul aja. Iya. Pukul sama lambaran besi itu. Nah, yang sudah Iya. dipanasi sampai berapa ratus derajat itu baru bisa di ini Pak. Iya. Baru bisa dibentuk ini. Iya. Kalau besi cuma nggak pakai itu apa api. Oh, nggak Cuma pakai? enggak. Mentah bahan mentah manual Nah, yang aja. pakai api Manual. itu bahan apa Pak? dari perunggu. Oh, perunggu harus Iya, pakai, cuma harus perunggu. dibakar sama Iya, harus merah. itu. dibakar, iya. Harus dijer. Oh, saya baru tahu juga. Iya. Kalau besi Jadi- itu maksudnya tidak harus panas. Iya harus panas. Kan makanya besi sama perunggu itu kan lain, sama-sama salin dari gamelan, cara pembuatannya lain. Ya. Kalau perunggu itu kan Mama Timah sama perunggu apa tembogo itu dijer pakai api yang membara. Kalau saya nggak pakai api, cuma manual aja, ada plat lembaran dibikin medelin berapa ukuran yang mau dibutuhkan gitu saja. Iya. Terus saya pernah ngomong secara formal Pak Poyo itu katanya ketika gamelan sudah jadi
Iya. Itu apa namanya untuk mengetes itu katanya yang paling sulit Pak di situ. Iya. Menurut Pak Poy waktu untuk ngetes ini melaras, laras, namanya laras ya. Betul begitu Pak. Iya, laras. Jadi semua perangkat unit bangun unit Iya. gamelan itu harus dilaras. Iya, dilaras. Setelah jadi. Iya, sudah jadi itu dilaras. Nah, finishing dulu, finishing. Finishing, Iya. iya. Jadi pembuatan jadi langsung di finishing dulu. Iya. Finishing, setengah finishing ini baru dibuat laras. Laras kalau udah dilaras sempurna larasnya baru finishing lagi untuk menghaluskan. Seandainya Pak di dalam laras itu tidak sesuai dengan ini harus difermak lagi Pak. Ya mainnya cuma pukul saja, harus pakai pukul terus, cari supaya Matnya sampai tepat. iya sampai note-nya itu harus nyampe gitu. Nah, iya. Iya. Ini nanti pemirsa sekalian saya akan meliput nanti Pak Dalam Hati ini bisa memberikan alat nanti didampingi Pak Ripto. Saya mau tanya satu lagi Pak. Ini tentang nanti kita akan lihat liput gambarnya. Ini Pak ada kayu-kayu ini berarti diproduksi juga sama panjenengan Pak. Ini apa namanya? Oh, rancak. Iya. Saya enggak produk. Ya saya pesan sendiri. Pesan. Iya, pesan. Ada berarti Pak Ripto hanya memproduksi gamelannya, terus ininya itu pesanan. Pesan, iya. Oh, nggak bikin sendiri. Ya. Iya. Jadi pemirsa sekalian nanti saya akan liput, mungkin saya minta Pak Madi untuk bisa membunyikan mungkin seberapa yang dikuasai Suara di gamelan. dia. Saya bisa meliput nanti supaya bisa tahu ini banyak sekali showroomnya Pak Suripto ya di Dukuh, di Desa Dukuh ini. Iya. Monggo Pak Madi, silakan. Nah ini namanya apa Pak? Bunang. Ya. Bunang. Oke Pak Madi.